Kisah Mbak Citra Kirana. Beliau bertahun-tahun menghadapi berbagai macam fitnah dan seterusnya. Sampai kemudian akhirnya ikut kelas. Terus kemudian akhirnya beliau dapetin ayat tuh. Ya, dapat ayat itu bisa healing langsung menyembuhkan. Jadi bukan time will heal tapi ayat will heal. Gitu. Dapat ayat salamun alaikum bima sobartum. Dan itu kalimatnya indah sekali. Salamun alaikum bima sobartum. Keselamatanlah bagi kalian wahai ahli sabar. Orang-orang yang sabar menghadapi lukanya. Sabar menghadapi ujiannya. Sabar menghadapi. Maka akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan. Bahwa setiap luka adalah panggilan sayang Allah. Bagi seseorang untuk menemukan satu ayat di dalam Al-Quran. Yang menyembuhkan jiwanya. Nah ini kan Ramadan nih. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Pertanyaannya adalah udah sampai titik ini besok lebaran. Udah dapat belum ayat yang menyembuhkan? Ada satu wirid ya yang banyak orang yang bertanya. Iya wirid ya. Saya ingat tuh di buku. Iya, panas wiridnya apa sih gitu. Ya, wiridnya sebenarnya sederhana. Wiridnya adalah Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Ini sesi khusus malam Idul Fitri setelah kita mendengarkan dan menonton para pejuang keajaiban, para CTMR bertestimoni di sini, berbagi inspirasi juga. Apa sih yang mereka lakukan dengan magnet rezeki ini, jurus-jurus apa dan sebagainya. Itu luar biasa. Nih saatnya kita undang Pak Nasrullah lagi nih ya. Untuk menutup sesi Ramadan ini, walaupun nanti ada beberapa sesi CTMR yang lain yang akan ditayangkan setelah lebaran. Tapi malam Idul Fitri, saya sengaja undang dan video ini insya Allah sangat relevan sekali dengan esok hari nih ya. Kenapa esok hari? Karena besok kan lebaran ya. Idul Fitri, maafkan. Ini saya tertrigger oleh satu buku beliau yang baru yang sudah saya tunggu-tunggu sebetulnya. Namanya Merangkai Luka Menjadi Cahaya. Luka aja sembuh udah beruntung. Gimana menjadi cahaya, kita bongkar langsung dari Ustadz kita, Pak Nasrullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kita siap-siap membersamai lebaran nih viewer Masya kita. Allah, alhamdulillah ini event yang luar biasa ya, momen yang sangat istimewa ya. Pak Nas, kita bicara tagline hari ini nih, Merangkai Luka Menjadi Cahaya, yang alhamdulillah menjadi bestseller ya saat kita sekarang ini ya. Iya, mega bestseller. Mega bestseller ya pada saat sekarang kita podcast, luar biasa. Semoga terus menerus ya, karena ini sangat inspiring banget. Tapi saya akan mulai dengan pertanyaan yang mendasari podcast ini nih di malam lebaran, khususnya besok kita akan maaf-maafan ya gitu ya. Karena kalau lebaran biasanya maaf lahir batin ya, udah gini gitu, seakan-akan sudah tradisi aja tadi. Iya. Nah, saya mulai dengan luka nih. Pada saat lukanya di tubuh gitu kan, kalau kita cepat-cepat takut infeksi gitu ya, langsung diobati dan sebagainya gitu ya, atau takut meninggalkan luka, apalagi di daerah-daerah yang mungkin bagian dari kecantikan kita atau ketampanan kita gitu. Nah berarti kan ini urusannya dengan luka batin ya Ted ya. Betul. Boleh dijelaskan nggak Ted, apa yang disebut luka batin di sini? Ya, luka batin ya, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita tuh terdiri dari ada zohir, ada batin ya. Ya, secara sederhananya begitu. Nah, batin kita ini juga punya sifat yang mirip, yang sama dengan apa yang ada di zohir. Kalau di zohir bisa terluka, di batin juga bisa terluka. Nah, cuma lukanya ini ya seperti tadi yang disampaikan Dr. Demul. Kalau yang zohir bisa kelihatan, dan akhirnya kita langsung memberikan perhatian gitu ya terhadap luka itu. Tapi yang batin ini ya itu nggak kelihatan, nggak terasa, kecuali hanya dia saja yang merasakan. Sampai kemudian dia cerita sama orang gitu kan, dia cerita sama keluarga dan seterusnya, baru kemudian akhirnya ketahuan bahwa dia tuh punya luka sebenarnya. Gitu. Itu. Iya, jadi ya setiap kita punya luka-luka itu karena kita menjalani kehidupan. Nah, ketika sepanjang perjalanan kehidupan itu adalah gitu kan hal-hal yang sesuai dengan ekspektasi, ada yang tidak sesuai gitu kan. Ada yang kita pernah kehilangan, ketakutan, trauma dan seterusnya. Nah, itu yang meninggalkan bekas-bekas gitu. Nah, bekas-bekas itu yang sudah berlalu di masa yang lalu tapi
masih ada yang menyimpan gitu. Nah, hal itulah yang bisa menimbulkan luka. Bisa separah apa, Tad? Sebuah luka batin bagi seseorang. Ya, dia kan bisa sampai sampai kehilangan semangat hidup gitu ya. Dia udah nggak mau hidup lagi gitu ya. Kalau bisa saya mati sekarang juga gitu. Itu kan peristiwa-peristiwa traumatis gitu ya, yang membuat orang akhirnya udah deh saya mau mati aja deh gitu. Dia nggak bisa lagi menikmati kehidupan. Karena bagi dia lukanya itu udah terlalu dalam sehingga dia ingin mengakhiri hidupnya gitu. Nah, itu yang paling ujung ya. Gitu ya. Luka itu sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya. Nah, kadang-kadang kita di keseharian atau mungkin yang memang kelihatan di luarnya suka bercanda itu kelihatan baik-baik saja. Tapi saya pernah loh yang biasanya kelihatannya suka bercanda tapi beberapa waktu kemudian sebetulnya saya dibercandain seperti itu, sakit hati tuh. Bisa seperti itu ya. Bisa. Di luar tidak kelihatan sakit hati, tapi di dalamnya ternyata menyimpan itu gitu ya. Betul. Ya kayak lautan aja. Lautan itu kan kelihatannya nggak ada apa-apa gitu. Padahal di dalamnya kan dia ya banyak kapal karam atau apa segala macam. Oh iya, di dalamnya bervariasi ya. Itu apa yang dimasukin sudah tidak tampak lagi di luar. Tapi sebetulnya dalamnya seperti itu. Di dalamnya seperti itu. Bisa disembuhkan, tak? Harus. Karena kalau seandainya dia nggak disembuhkan, ya sama dengan luka itu dia bisa menyebar, bisa memperluas gitu kan area lukanya gitu. Terus kemudian akhirnya ya berdampak pada diri dan orang lain. Dia harus disembuhkan. Dan kalau di buku ini bukan hanya disembuhkan tapi dijadikan cahaya. Dijadikan cahaya, nanti kita bahas nih. Saya penasaran juga, itu another level sepertinya gitu ya. Betul. Nah, seberapa cepat sih seseorang itu bisa mendapatkan penyebab luka itu sampai dia benar-benar tadi sampai depresi banget? Apakah ada tahapannya atau mungkin ada yang langsung dep gitu loh, udah langsung dalam banget? Dia kan ada yang macam-macam ya. Luka itu kan ada yang karena ekspektasi yang tidak sesuai harapan. Ada yang kehilangan, ya, ada yang masa lalu yang tidak ideal, terus kemudian traumatis gitu. Nah, ada 10 yang saya sebutkan di buku ini. Tapi memang yang ke-10 ini saya sebutnya sebagai kehilangan makna. Makna ya. Kehilangan makna. Dan jauh dari nilai spiritual. Nah, banyak orang mengatakan bahwa itu bukan luka. Luka itu tadi itu traumatis gitu kan. Terus kemudian ketidaknyamanan dan seterusnya di masa lalu. Tapi sebenarnya luka yang paling dalam itu sebenarnya adalah kehilangan makna hidup dan jauh dari nilai spiritual. Nah, saya contohkan itu dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kurang apa? Allah kasih semua luka gitu terhimpun dalam satu persona. Yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dia punya ekspektasi bahwa dia akan bintang-bintang akan sujud pada dia gitu. Terus kemudian ternyata ekspektasinya tidak terwujud. Malah gitu ya, dia dibuang oleh kakak-kakaknya gitu kan. Terus kemudian setelah itu ya dia mengalami berbagai macam traumatis gitu dalam perjalanan kehidupannya sebagai seorang budak. Kemudian akhirnya dia dipenjara dan seterusnya. Tapi uniknya di dalam kisah itu tidak pernah ada satupun kalimat keluhan dari Nabi Yusuf. Oh iya ya. Iya. Saya lihat beberapa film yang dalam bentuk kartun animasi tentang Nabi Yusuf, nggak ada itu. Nggak ada. Bahkan dalam satu surat itu nggak ada satupun keluhannya Nabi Yusuf, gitu ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyertai Nabi Yusuf dalam lukanya, sehingga akhirnya setiap kejadian luka itu selalu ada makna yang tersembunyi yang hanya Nabi Yusuf dan Allah saja yang tahu rahasianya. Oh, jadi mungkin juga Nabi Yusuf terluka di dalamnya ya, batinnya, tapi kita nggak tahu ya, hanya orang itu, hanya Nabi Yusuf dan Allah. Iya, jadi makna dan spiritualitas itu kayak imunitas. Dia seperti imunitas. Dia bisa terluka, tapi dia nggak akan terasa gitu bagi orang yang, kadang gini, ada orang yang baru dikasihin gores dikit aja gitu, dia udah ngerasa sakit banget. Gitu. Ada orang yang ya kayak Rambo gitu, dia ngituinnya sendiri gitu kan, tapi dia udah kuat gitu menghadapi luka itu. Jadi setiap orang berbeda-beda gitu. Nah, Nabi Yusuf itu
wahyu yang diberikan kepadanya itu adalah wahyu untuk menghadapi luka-luka batinnya itu. Oh, itu salah satu wahyu. Iya. Jadi kan wahyunya itu berkaitan dengan bagaimana dia menghadapi semua persoalan kehidupannya. Dan itu jadi inspirasi buat kita. Jadi inspirasi. Makanya di buku ini saya katakan nggak usah fokus sama 9 sebab yang lain, gitu. Tapi fokus pada apa makna dari setiap peristiwa yang Anda alami. Maka itu langsung bicara tentang bagaimana proses penyembuhannya. Gitu. Oke. Nah, kadang-kadang gini ya, kalau luka di luar kegores gitu ya, dibiarkan sembuh sendiri. Iya. Nah, saya sering juga mendengar nih orang-orang gitu, udahlah gitu aja nanti juga lupa, udah gitu aja nanti juga sembuh sendiri. Time will heal. Iya, time will heal gitu ya. Terus nanti Anda main juga dengan dia udah biasa lagi gitu, apalagi sahabat gitu ya. Seperti itu nggak sih sebetulnya luka batin? Ya itu sebenarnya sikap yang meremehkan luka gitu. Oh, meremehkan. Jadi kayak udahlah disapu aja, dimasukin ke keset gitu. Kan debunya masih tetap ada. Oh iya, debunya masih tetap ada. Nanti ada satu trigger di mana si kesetnya itu kebuka, keluar lagi. Maka sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah si debu itu harus dikeluarkan dari rumah gitu ya. Harus dikeluarkan dari rumah jiwa kita. Oke. Ini agak sedikit teknis sih di dalam. Bagaimana mengeluarkannya? Dalam arti gini, gimana sih Tan menyembuhkan luka itu, luka batin terutama? Iya, kalau di bab yang kedua itu, ya kan bab kedua itu tentang makna. Makna tadi. Pencarian makna terhadap luka, dan itu yang bab paling panjang di sini. Bab ya, di buku ini, gitu. Ya, jadi dia dimulai dari bagaimana dia sadar tentang lukanya. Kemudian saya kasih contoh-contoh gitu kan di sana, gitu ya. Saya kasih contoh Bu Ratih gitu ya. Bu Ratih yang dia tuh 18 tahun ya memendam luka gitu ya. Jadi suaminya meninggal, terus kemudian akhirnya dia bilang, saya setiap hari selalu harus lihat foto suami saya. Ya saya tanya gitu, kalau nggak ngelihat gimana Bu? Gitu. Ya saya nggak bisa hidup gitu. Ya saya nggak semangat kayak baterai dicopot gitu. Baterai kalau kayak boneka dicopot baterainya. Terus kemudian akhirnya ya, nah uniknya di Magnet Rezeki itu kan ada ilmu Garputala. Akhirnya saya coba Garputalakan, itu dibuka dapat ayat gitu. Ayatnya tentang Allah yang memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Saya minta dia baca gitu kan. Subhanallah, dia tuh langsung nangis. Nah kita tuh kadang-kadang gini ya, saya cari beberapa referensi untuk mengobati luka. Cara orang tuh panjang banget gitu. Iya, kayak berliku gitu. Iya berliku gitu. Yo macam-macam. Subhanallah gitu ya. Dengan ilmu Garputala itu ternyata mudah sekali menyembuhkannya. Nah, coba memang di sini saya akhirnya jelasin pelan-pelan, nggak langsung lompat ke Garputala, nggak langsung lompat ke Al-Quran. Tapi ada proses dulu gitu kan. Ada proses tentang dia nulis jurnal, nulis pengalaman hidupnya, dan makanya itu yang ada di camp kan. Di camp tuh kita minta semua pada nulis, semua pada merefleksikan gitu. Nah terus kemudian ada temen, ada guru pembimbing, kemudian ada Al-Quran gitu ya. Terus kemudian juga Allah sebagai penyembuh utama. Nah itu yang saya terangkan di buku ini. Karena kalau seandainya kita tuh nggak pakai jalan ini, saya merasanya bahwa ini tuh terlalu jauh untuk menyembuhkan luka itu. Terlalu jauh untuk menyembuhkan itu, sampai kemudian akhirnya kita nggak tahu lagi ya. Udah ada di hutan belantara yang mana gitu. Iya, ketika kita mau menyembuhkan luka itu. Nah, saya bersyukurnya adalah di Magnet Rezeki sebenarnya ini adalah sebuah refleksi dari puluhan orang, ratusan orang yang saya temani mereka itu untuk menyembuhkan lukanya. Yang saya takjub, lo kok cepet ya gitu. Gitu seperti gitu. Nah, cuma memang dalam buku ini kita jelasin prosesnya. Enggaklah secepat itu, tapi ada proses yang dialami oleh orang tersebut. Nah, mudah-mudahan bagi yang membaca buku ini akhirnya jadi paham gitu. Oh iya ini yang harus saya lakukan gitu. Iya, jadi Magnet Rezeki itu kan semua keinginan orang mencari keajaiban itu kan macam-macam ya tadi. Iya, nah, untuk teman-teman nih yang pejuang keajaiban atau teman-teman yang di Magnet Rezeki ini mencoba untuk menyembuhkan luka, mencari cara untuk menyembuhkan luka, akhirnya
dipraktekkan kah di sana, kemudian prosesnya dibukukan gitu ya, dengan solusinya kurang lebih gitu ya tadi ya. Betul. Jadi bagi teman-teman yang ingin ada luka batin atau ada hal-hal yang memang masih membekas gitu ya, ini mungkin bisa didapat nih di dalam buku ini gitu ya. Tadi saya bicara mengenai obatnya gitu ya, cara menyembuhkannya. Banyak tadi Ustaz sampaikan di luar sana banyak ya, ada yang pendekatannya emosi, ada pendekatannya pengalihan isu gitu ya. Kalau di situ udah jangan mikirin itu, cari kegiatan yang lain yang menyibukkan diri, berkarir atau apapun. Disosiasi. Gitu ya. Disosiasi salah satunya. Nah, tapi kadang-kadang gini udahlah ikhlas aja, udah ridho aja gitu. Diridoin aja, artinya udahlah yang udah gitu ya. Iya. Cukup seperti itu gak sih? Arti ikhlas dan ridho itu seperti apa sebetulnya? Ikhlas dan ridho itu setelah ketemu maknanya. Itu. Iya, jadi kita bisa, ya memang ujungnya harus ikhlas, harus ridho. Ikhlas itu kan melakukan segala sesuatunya ya tulus. Kalau ridho menerima segala sesuatunya dengan tulus gitu. Itu hal yang berbeda sebenarnya. Ya, jadi ridho itu menerima dengan tulus. Jadi misalnya gini, saya punya uang 100.000, saya kasih ke anak yatim. Nah itu namanya ikhlas. Rela memberi. Beri kehilangan mengeluarkan sesuatu gitu ya untuk orang. Itu ikhlas. Ya, rela memberi. Nah kalau si anak yatim itu posisinya rela menerima. Gitu. Jadi saya rela memberi, dia rela menerima. Nah si anak itu misalnya nih anak sebelahnya dikasih 200.000, dia rela nggak tuh? Nah kalau dia dibandingin nih gitu, makanya kan pembandingan adalah racun dari racun kehidupan, membandingkan itu. Nah jadi si anak yatim itu bandingin, loh kok kamu dapat 200.000 berarti nggak ridho. Nah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kehidupan yang seperti ini. Setiap orang diberikan episode kehidupannya masing-masing. Maka dia harus mencapai titik ridho itu. Menerima. Dengan rela menerima segala ketetapan Allah. Iya, jadi ujungnya memang di situ. Dia harus rela menerima. Nah, ya ada yang macam-macam. Ya, saya kembali ke kisah Nabi Yusuf tadi gitu kan. Nabi Yusuf dengan berbagai macam itu dia rela menerima apapun. Raditu billahi robba wa bil islami dina, kan ya Allah aku rela dengan apapun yang Engkau berikan kepadaku gitu. Nah, cuma untuk mencapai rela itu harus dikasih tahu kan. Kenapa kamu harus rela untuk ini? Nah disitulah makna itu. Makanya rahasia di balik segala peristiwa adalah upaya yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai titik ridho. Gitu. Kuncinya adalah menemukan makna. Oke. Sehingga makna itulah yang akan mendekatkan kita pada nilai spiritualitas kita. Nah kalau udah kayak gitu, insya Allah lukanya tuh sembuh. Gitu. Dan kita harus, makanya kalau di training Mandat Rezeki, saya minta mereka semua menulis persoalan 1 apa, persoalan nomor 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Nah itu semua harus disembuhkan. Nah kalau di tekniknya Mandat Rezeki adalah setiap luka itu harus ditemani dengan 1 ayat Al-Quran. Setiap luka ditemani dengan 1 ayat Al-Quran. Iya. Caranya tadi dengan meminta kepada Allah, membuka Al-Quran ya dengan intensi yang tinggi. Garbutala Quranic Vibration. Oke. Luar biasa. Saya baru menemukan makna tadi. Itu ternyata intinya di sana. Itu 1 dari 10 sebetulnya, Pak. Iya. Jurus. Jadi udah kita fokus aja ke makna dulu biar nggak bingung gitu ya. Iya. Kalau kita menemukan makna, maka kita bisa mencapai ridho tadi atau ikhlas tadi gitu ya. Contoh misalnya, Mbak Citra Kirana ini di sini saya kasih contoh tulisannya. Iya. Waktu itu kan ikut camp bareng saya, satu angkatan sama Dr. Demul. Nah itu saya masukin kisah Mbak Citra Kirana. Beliau bertahun-tahun menghadapi berbagai macam fitnah dan seterusnya. Sampai kemudian akhirnya ikut kelas. Terus kemudian akhirnya beliau dapetin ayat tuh. Ya, dapat ayat itu bisa healing, langsung menyembuhkan. Jadi bukan time will heal tapi ayat will heal. Gitu. Dapat ayat Salamun alaikum bima sobartum. Dan itu kalimatnya indah sekali. Salamun alaikum bima sobartum. Keselamatanlah bagi kalian wahai ahli sabar. Orang-orang yang sabar menghadapi lukanya. Sabar menghadapi ujiannya. Sabar menghadapi. Ayatnya berbeda dengan Bu Iim. Di sini ada Bu Iim, ada Kak Dia. Di bab kedua itu saya
sampaikan tentang mereka, itu ayatnya berbeda-beda. Bu Ii menghadapi kondisi ibunya yang sedang nggak sehat. Maka ayatnya bukan tentang sabar. Ayatnya tentang cahaya Allah gitu, yang meliputi langit dan bumi. Ibunya sembuh gitu kan. Yang kata dokter ini koma 3 bulan baru bisa bangun. Cuma 1 malam bangun. Ada Kak Dia itu pengen gitu ke Baitullah. Tapi itu amanahnya belum selesai, hutangnya gitu. Sampai kemudian akhirnya dia dapetin 1 ayat gitu ya. Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Maka ayatnya beda-beda tuh. Beda-beda. Setiap luka punya beda ayat tertentu. Dan akhirnya saya merasakan bahwa setiap orang itu punya teman gitu. Punya teman dari setiap luka. Maka akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan bahwa setiap luka adalah panggilan sayang Allah bagi seseorang untuk menemukan 1 ayat di dalam Al-Quran yang menyembuhkan jiwanya. Nah ini kan Ramadan nih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pertanyaannya adalah udah sampai titik ini besok Lebaran, udah dapat belum ayat yang menyembuhkan? Luar biasa. Kalau Magna Rezeki saya dapat sesuatu yang luar biasa. 1 dosa, 1 sholat tobat. Kalau ini adalah temanin 1 luka dengan 1 ayat. 1 ayat. Udah gak ada tuh time will heal, waktu akan menyembuhkan lagi ya. Tapi ayat will heal. Will heal. Oke, luar biasa. Panas. Nah, karena kita bicara mengenai makna tadi sebagai salah satu ya untuk menyembuhkan luka. Saya ingin lebih relate nih dengan kondisi saat ini Panas gitu ya. Saya ingin Panas menyampaikan nih kan udah banyak nih gitu ya dari berbagai macam para alumni Magna Rezeki yang kemudian lukanya sembuh karena menemukan makna tadi. Boleh nggak kita memaknai sebuah fenomena, beberapa fenomena yang sekarang terjadi? Misalkan gini, di channel kami itu view-nya banyak tuh yang mungkin terkait rumah tangga. Katakanlah perceraian. Gimana sih supaya kita bisa sembuh dari luka akibat perceraian? Apa sih yang bisa diambil sebagai solusinya atau memaknai itu Panas? Ya kalau bicara satu kasus per kasus itu dia kan kompleks ya. Kompleks. Ada yang perceraian itu karena udah gak cocok lagi secara jiwa. Ada yang memang kekecewaan gitu ya. Ada yang ketidakcocokan dari sisi fisik. Ada yang karena gak bisa memberikan anak. Sebabnya kompleks. Makanya luka itu adalah kompleks. Saya tulis di buku ini, kita gak bisa memaknai 1 luka itu dalam 1 kotak tertentu. Perceraian, PHK, itu kompleks gitu. Itu kita gak bisa langsung perceraian semuanya polanya sama. Enggak, polanya beda-beda. Beda-beda, orangnya juga beda-beda. Masalah yang melatar belakangnya beda-beda aja. Oke, gitu ya. Iya, cuma memang ada 1 pola yang sama kalau untuk perceraian itu adalah energi mereka udah gak bisa bersama gitu. Energi mereka. Energi mereka tuh kalau di spiritual matter akhirnya. Spiritual matter gitu ya. Sepanjang mereka tuh masih bisa tulus memberikan yang terbaik buat pasangannya, maka mereka tetap akan bersama. Maka ketika kita kadang-kadang ada yang begini, andaikan saya tahu ilmu ini 5 tahun yang lalu. Iya itu banyak komen itu gitu. Benar-benar. Mungkin nggak ada seorang lelaki yang keluar dari rumah saya gitu. Iya. Ya akhirnya jadi pengalamannya kan. Pengalamannya apa? Maknanya apa gitu kan. Oh ternyata banyak makna yang dia pelajari dalam kehidupan itu. Nah akhirnya ya saya minta mereka untuk kontemplasi, dapetin maknanya, pelajarannya apa sih. Yang paling besar yang bisa didapat gitu kan. Oke, perceraian udah selesai. Pertanyaannya adalah apa yang berbekas. Nah yang berbekas itu ada 2, luka dan hikmah. Pertanyaannya adalah hikmah apa yang bisa didapat untuk gitu ya memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang. Makanya kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi bisa memperindah masa depan. Gitu. Oke, berarti itu bisa berlaku untuk masalah-masalah yang lainnya ya, persoalan-persoalan lainnya. Iya. Panas ya. Entah itu PHK, kita kan lagi marak juga ya. Masya Allah. Mudah-mudahan gelombang PHK cepat berhenti gitu ya. Ada yang mungkin bisnis proyeknya bermasalah.
kemudian masalah di keluarga, entah dengan anak, dengan mertua atau siapapun gitu. Intinya lakukan yang seperti Panas sampaikan tadi gitu ya. Karena tadi kompleks sebetulnya. Betul. Sehingga kita harus benar-benar kontemplasi, tapi tetap ujungnya adalah maknanya apa, hikmahnya apa gitu ya kurang lebih Panas. Oke, luar biasa. Oke lah, kita bicara mengenai merangkai lukanya atau menyembuhkan luka tadi ya. Baru menyembuhkan luka nih. Dan besok adalah hari raya Idul Fitri. Gitu ya kurang lebih. Nah, hari raya kemenangan nih. Kemenangan. Nah, kalau kita bicara mengenai kemenangan, pasti orang udah senang-senang gitu ya di hari itu gitu. Nah, kadang-kadang kalau secara umum nih, yang namanya menang itu pasti ada yang kalah. Satu sisi menang, satu sisi kalah. Kadang-kadang gini, kalau menang pertandingan tapi kasihan yang satunya gitu kan. Gimana supaya semua itu bisa menang dan bahagia? Iya. Ada ininya gak sih? Ada clue-nya gak sih gitu? Iya. Jadi jangan sampai seperti pertandingan Panas gitu ya. Iya. Yang satu sedih, yang satu menang. Betul. Senang. Gimana Panas? Iya. Iya betul sekali ya. Jadi biasanya kalau bicara menang, lawannya kalah gitu. Biasanya ya. gitu ya. Biasanya gitu. Tapi ada satu kalimat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an gitu ya. Jadi kemenangan itu adalah mengalahkan keramahan orang lain. Kemenangan adalah mengalahkan keramahan orang lain. Oke. Yeah. Jadi saya ketika dapetin kalimat itu ya dari nggak nyangka kalau kalimat itu keluar dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang preman pasar Ukaz gitu. Iya, iya. Tapi subhanallah, Islam mengubah dirinya bahwa dia tidak lagi ingin mengalahkan orang dari sisi fisik, tapi dia ingin mengalahkan orang dari sisi keramahannya. Jadi kalau ada orang yang ramah banget, saya akan lebih ramah daripada dia. Kalau ada orang yang santun, saya akan lebih santun daripada dia. Kalau dia memberi satu, saya akan mengalahkan dia untuk memberi dua. Oke. Gitu. Maka itulah kemenangan yang sejati. Dan akhirnya kemenangan itu bicara tentang bagaimana kita menang terhadap diri sendiri. Kalau di sini di buku ini saya sampaikan tentang spiral kebijaksanaan. Nah, spiral kebijaksanaan adalah menang terhadap luka diri sendiri. Ya compete not compare. Jadi kita compete terhadap diri kita sendiri. Maka menangnya itu menang spiral ke atas gitu. Oke. Jadi Ramadan ke Ramadan berikutnya, apakah kita udah menang gitu? Kemudian sampai akhirnya apakah itu udah menaikkan kualitas jiwa kita naik ke atas Allah gitu ya, ya ke arah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari luka gitu ya, kemudian kita temukan maknanya, kemudian kita temukan penyembuh, kita RFF, release, forget and forgive, lalu kemudian dia naik. Oke. Gitu. Kemudian kita akan berhadapan dengan luka berikutnya. Gitu. Maka sebenarnya kehidupan itu adalah tasbih luka-luka. Itulah kehidupan. Maka kemenangan yang membahagiakan adalah manakala kita berhasil gitu ya mengalahkan semua luka-luka itu menjadi satu rangkaian cahaya yang akhirnya setiap itu kan ada setiap dari luka menuju luka berikutnya. Ketika kita RFF itu ada cahaya. Nah, cahaya apa? Cahaya hikmah, cahaya pengetahuan, cahaya kebijaksanaan. Gitu. Nah, Ramadan ke Ramadan, Idul Fitri ke Idul Fitri, apakah itu mengundang kemenangan pada diri kita? Atau sebenarnya selama ini kita cuma mau menang melawan orang lain. Menang melawan orang lain adalah kemenangan level binatang sebenarnya. Ya, level hewani. Ya, tapi kemenangan melawan diri sendiri adalah kemenangan ya insani gitu. Oke, termasuk di dalamnya adalah tadi kemenangan terhadap sembuhnya luka-luka kita gitu ya. Tapi itu baru satu level ya. Tapi harus jadi cahaya tadi ya. Makanya dari satu luka ke luka yang lain itu akan menemukan cahaya-cahaya yang tadi. Kenapa buku ini merangkai luka menjadi cahaya. Seperti itu ya. Iya, sembuh terus kemudian dapat cahayanya. Sembuh dapat cahaya. Iya. Luar biasa. Panas. Tadi Panas sampaikan mengenai bahagia. Bahagia itu kalau kita dapat sesuatu, umumnya gitu sih. Iya. Anak saya masuk perguruan tinggi negeri, alhamdulillah bahagia banget. THR nih keluar gitu ya. Oh, bahagia nih, besok bisa berlebaran, beli baju lebaran, bisa masak gitu ya. Tapi kalau bahagia tanpa syarat itu kok saya jadi agak tergelitik nih. Iya. Kan kenapa kita bahagia itu karena sesuatu. Kalau sesuatu nggak dicapai, ya harusnya nggak kita bahagia atau gimana tuh? Cara memahaminya gimana? Bahagia tanpa syarat itu. Iya. Jadi ini memang satu filosofi yang dalam lah.
nggak mudah juga untuk menjelaskannya. Yang jelas adalah kita nggak mungkin bisa ada orang yang bahagia kalau dia mendapatkan sesuatu. Tapi bahagialah terlebih dahulu, baru kemudian Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jadi bekal bahagia itu bukan di ujung, tapi di awal perjalanan. Di awal perjalanan. Di awal perjalanan kehidupan kita ingin sesuatu, ada rasa bahagia itu. Gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebahagiaan ini, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kehidupan yang bahagia, lahumul busyra. Ya, jadi ada yang saya lihat satu podcast seorang ustadz terkenal, nggak ada kebahagiaan di dunia gitu. Kebahagiaan itu ada di akhirat. Hanya di akhirat. Hanya di akhirat. Enggak, orang Al-Quran nyebutnya gitu. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi bagi kamu kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, banyak orang yang mensyaratkan saya mau bahagia kalau dapetin A, gitu. Tapi kalau seandainya saya akan bahagia kalau lulus kuliah, udah selesai kuliah, syaratnya beda lagi tuh, gitu ya. Saya akan bahagia kalau dapat kerjaan. Setelah dapat kerjaan, syaratnya beda lagi tuh. Saya akan bahagia kalau naik pangkat, gitu. Setelah naik pangkat, ya syaratnya beda lagi tuh. Saya akan bahagia kalau naik gaji. Setelah itu, saya akan bahagia kalau menikah. Setelah menikah, saya akan bahagia kalau punya rumah. Setelah punya rumah, saya akan bahagia kalau punya kendaraan. Begitu terus. Jadi ibaratnya tuh kayak kita ngejar sesuatu, kayak fata morgana gitu. Ya, mengejar sesuatu yang kita meletakkan syarat pada bahagia kita. Nah, terus kapan bahagianya? Iya. Pertanyaannya kan kapan bahagianya? Kan kamu kapan bahagianya? Mau kapan? Karena setiap satu syarat terpenuhi, kamu pasti akan ketemu syarat berikutnya. Kamu pasti akan meletakkan tambahan syarat setelah itu. Maka pola kehidupan ini ya kayak hamster wheel, gitu, lari gitu, begitu nggak akan pernah mendapatkan sesuatu. Maka yang harus ditetapkan adalah aku adalah orang yang bahagia. Sebelum aku menjalani kehidupan. Makanya kenapa ada filosofi sholat fajar? Sholat fajar itu kita tuh udah kaya sebelum kerja gitu. Jadi kan orang yang sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, ya maka dia memiliki dunia dan seluruh isinya. Udah lebih dari apapun. Lebih dari apapun yang kita punya. Itu filosofi. Filosofi bahwa kita tuh adalah orang kaya sebelum kita melakukan segala sesuatu. Itu belum mulai hari loh. Gitu, belum memulai hari tapi kita udah menjadi orang yang sukses. Nah, maka itulah filosofi Islam. Filosofi Islam adalah dia mendapatkan kebahagiaannya terlebih dahulu, baru dia melakukan sesuatu. Maka kita nggak punya syarat. Ya, syarat kita adalah ya kalaupun seandainya boleh ada satu syarat, syarat itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ridhonya ta'ala. Allah. Ya Allah, aku hanya akan bahagia manakala Engkau ridho dengan aku. Yang lainnya itu adalah sesuatu yang fata morgana, yang semu, yang kalau kita kejar seperti minum air laut nggak akan pernah kenyang. Makin haus. Seperti itu. Nah, itu konsep bahagia tanpa syarat. Tapi di buku ini kita berharap bahwa orang yang setelah membaca buku ini adalah dia akan mensyukuri hidupnya yang sekarang. Iya ya, ternyata hidup saya sekarang tuh indah banget ya. Gitu. Indah loh hidup saya yang sekarang ini gitu. Manakala dia sudah dapetin makna terbaik dalam hidupnya, kemudian dia siap untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan, itulah kebahagiaan. Itulah gitu. kebahagiaan. Iya, karena kalau saya balik ke pertanyaan saya dan yang Pak Nas sampaikan tadi, kalau bahagia itu ada syaratnya seperti lulus sekolah, nanti baru bahagia gitu. Setelah itu ingin dapat kerjaan baru bahagia lagi. Saya senang nih kalau dapat kerjaan. Setelah dapat kerjaan, senang nih kalau saya bisa beli rumah dan sebagainya. Itu kan berarti terus kemarin gak bahagia jadi setelah lulus. Kemarin gak bahagia setelah naik pangkat. Kemarin gak bahagia setelah beli rumah. Berarti itu klise ya. Artinya kenapa gak bahagia aja gitu ya. Tapi tadi kalaupun ada satu syarat tuh luar biasa sekali. Yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, luar biasa. Semoga nih teman-teman ya setelah mendengarkan podcast ini yang sengaja kita publish di malam Idul Fitri supaya besok kita bisa
merayakan kemenangan yang membahagiakan dan bahagianya juga tanpa syarat tadi ya. Dan sekali lagi luka-luka yang mungkin teman-teman rekan-rekan viewer semua ini yang masih sisa gitu, walaupun udahlah gitu ya, gue udah lupain dan sebagainya, sebetulnya masih ada debu-debu yang perlu kita bersihkan. Dan satu, saya ingat tuh yang di podcast kita sebelumnya, ijazah. Saya anggap ini ijazah. Temanin satu luka dengan satu ayat. Karena ayat yang menyembuhkan luka itu. Panas terakhir apa yang disampaikan ke teman-teman viewer kita di hari kemenangan, di malam hari kemenangan ini gitu ya. Menjelang besok Idul Fitri supaya bisa membersamai kita semua merayakan kemenangan dengan bahagia. Baik. Sebenarnya ada satu yang ingin saya sampaikan sebagai penutup ya. Jadi setelah tadi spiral kebijaksanaan, kita bahagia gitu ya. Kemudian RFF, release, forget and forgive. Dan bahwa release, forget and forgive, bahwa forgive itu harus diikuti juga dengan melupakan gitu ya. Ada satu wirid ya, yang banyak orang yang bertanya. Iya wirid ya. Saya ingat tuh di buku. Iya, Panas wiridnya apa sih gitu ya. Wiridnya sebenarnya sederhana. Wiridnya adalah memaknai sholat kita. Memaknai jurus-jurus magnet rezeki di dalam sholat. Ya, jadi seperti ketika kita mengangkat tangan ini ya, Allahu Akbar. Nah ini adalah pelepasan, rilis gitu. Jadi sholat itu dimulai dengan bagaimana kita melepas luka-luka masa lalu. Ketika kita masih ada luka masa lalu itu, kita nggak akan pernah bisa menikmati sholat kita. Maka rilis gitu. Kita diomelin sama bos gitu ya, jam 10 pagi zuhur, alhamdulillah ada sholat. Aku lepaskan, aku serahkan semua kepadamu ya Allah gitu. Nah kemudian setelah itu ini adalah simbol bahagia. Ini bahagia tanpa syarat gitu. Jadi Allahu Akbar, ini bahagia tanpa syarat. Jadi ketika kita meletakkan ini simbol apa? Simbol ketenangan ya, simbol seorang bayi yang dipeluk oleh ibunya sendiri gitu. Terus kemudian ketika kita ruku, ini adalah simbol tentang ridho, penerimaan. Maka kita menerima. Jadi ketika kita gerak-gerak itu perubahan gerak, itu perubahan zikir, perubahan wirid, perubahan kondisi tubuh. Ya Allah, aku serahkan kepada Engkau, ini tawakal. Ya Allah, aku bahagia ya Allah gitu. Terus kemudian ada ayat Al-Quran yang kita masukkan, itu makna yang kita masukkan ke dalam diri. Makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita getarkan hati kita dengan Al-Quran. Kemudian setelah itu ruku kita ridho. Terus kemudian setelah itu kita naik itidal. Itidal adalah optimisme. Optimisme tentang law of projection. Maka ya Allah, aku mau mendapatkan hajat-hajat terbaik. Rabbana walakal ham. Hanya Engkau yang terpuji gitu, yang bisa mewujudkan semua hajat-hajatku. Terus kemudian kita ke bawah gitu ya, ke bawah itu garis kebenaran, menurunkan garis kebenaran. Gitu ya, menurunkan garis kebenaran. Ya Allah, aku yang salah, aku aku hina. Gitu, di hadapan Engkau aku hina. Terus kemudian setelah itu duduk gitu di antara dua sholat. Nah, duduk di antara dua sholat ini adalah simbol tentang bagaimana kita meminta kepada Allah. Hanya satu bagian dalam sholat, yang lainnya semua pujian. Tapi satu bagian dari sholat yang kita meminta. Ibaratnya kita udah merendah kepada Allah, terus kemudian setelah itu ya Allah, ini loh keinginan aku. Rabbighfirli warhamni wajmurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kemudian kita tutup lagi dengan rendah lagi. Nah setelah itu diulang cycle-nya. Diulang cycle-nya, Allahu Akbar lagi. Gitu kan. Kemudian bahagia lagi. Nah maka kalau kita ini dijadikan wirid gitu, itulah yang menjadi wirid cahaya kita. Jadi wirid cahaya itu yang saya sebut sebagai wirid cahaya. Kemudian setelah itu tambahin kembara 7 langit. Nah kembara 7 langit itu satu sama terhubung. Pada saat kita tahiyat. Tahiyat itu, coba Dr. Daimul ngomong deh. Aku bahagia ketemu Allah. Aku bahagia ketemu Allah. Aku bahagia ketemu Rasul. Aku bahagia ketemu Rasul. Aku bahagia ketemu semua orang soleh. Aku bahagia ketemu semua orang soleh. Itulah kalimat tahiyat. Aku bahagia ya Allah ketemu Engkau ya Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, kemudian setelah itu ibaratnya kita masuk ke dalam sebuah acara besar gitu, yang hadir semua para presiden gitu, semua para pemimpin dunia hadir, kita dihadirkan gitu. Kita diundang, you are invited gitu. Kamu diundang. Nah, pas diundang ternyata pas kita lihat ternyata tamu-tamu keren semua. Ternyata di antara tamu itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jadi majelisnya ada majelis Allah. Terus kemudian kalian lihat semuanya ya. Assalamualaikum ayuhan nabi, ada nabi. Assalamualaikum
ya ayuhan nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dan ternyata banyak orang-orang soleh di sana. Terus isi dari majelis itu cuma satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah kalau ini udah dijadikan wirid ini sholat, kita udah sempurna sebenarnya wirid kita. Jadi kalau ada yang nanya wiridnya apa sih gitu, ya sholat lah. Tapi sholat dengan pemaknaan yang seperti itu, akhirnya jurus-jurus di magnet rezeki itu akhirnya menjadi salah satu wirid yang kita ulang-ulang terus dan akhirnya naik menjadi cahaya. Iya. Gitu. Akhirnya udah kita, ya ini aja udah simbol, ini udah simbol bahagia. Jangan meletakkan tangan sebelum merasa yakin bahwa ya Allah aku udah bahagia bersamamu. Udah gak ada yang penting lagi yang lainnya semua. Yang penting sekarang udah bersama engkau aku udah bahagia. Apalagi di akhir aku bahagia bertemu denganmu. Kan ini yang namanya ihsan. Nah, ihsan itu adalah anta'budullaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadahlah seakan-akan engkau melihat Allah. Gitu. Dan beribadahlah seakan-akan kau melihat Allah. Dan kalau kamu gak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Nah inilah kebahagiaan sejati itu. Maka bismillah, mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua yang merayakan Idul Fitri gitu. Hari ini semuanya ya insya Allah mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Amin. Karena itu yang paling penting dari semua proses kehidupan kita. Boleh semua orang terluka. Tapi ya setiap luka yang menghantarkan kepada kebahagiaan, kepada cahaya, kepada hikmah adalah luka yang mendapatkan predikat terbaik dari Allah, yaitu sebuah luka yang menjadi cahaya. Menjadi cahaya. Oke, luar biasa ini penutupan yang aduh ini daging semua. Bahkan saya yang pernah ikut Camp Magnet Rezeki, yang sudah baca buku Rahasia Magnet Rezeki, baru dapat sesuatu lagi di sini, yaitu memaknai sholat kita. Jurus-jurus Magnet Rezeki ada semua di sana, termasuk ya tahiyat itu ternyata kita terundang atau diundang dan kita bertemu dengan semuanya termasuk Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, satu sama terhubung itu tadi. Sama terhubung. Satu sama terhubung. Luar biasa. Panas, terima kasih sesinya yang luar biasa. Teman-teman, memang kalau dibahas di podcast nggak selesai nih dalam 1-2 podcast seperti Panas sampaikan dulu ya di podcast sebelumnya. Nah, harus ada ratusan episode nih, banyak banget bahas gitu ya. Rahasia Magnet Rezeki aja kita menghadirkan 30 CTMR di sini, para pejuang keajaiban seakan tidak selesai. Merangkai luka menjadi cahaya kita bahas tadi, esensinya apa, tapi teman-teman di sini storytelling banget bukunya, ini luar biasa sekali. Saya udah baca full ya, banyak cerita-cerita yang ternyata salah selama ini saya salah selama ini, yang saya pikir time will heal gitu ya, udah lupain aja yang selama ini ya saya ridho gitu menerima ini, itu ternyata hanya di mulut saja Panas gitu ya. Luar biasa, terima kasih, semoga kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.